Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izinnya, pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim, bertatap muka, bertemu wajah, meskipun via online, lewat daring, untuk satu kegiatan yang sangat penting untuk anak-anak kita, yaitu sosialisasi program kerja SMP PPSB tahun pembelajaran 2020-2021. Selamat siang dan salam sejahtera kami sampaikan untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung, dan terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk menyimak sosialisasi online tentang program kerja SMP PPSB ini. Perkenalkan, saya Deden Lukman Badrudin SAG, selaku Kepala Sekolah SMP PPSB. Saya lahir di Bandung 22 Oktober 1974. Rumah saya di Gehos nomor 91 dan nomor HP saya tertera di nomor 0813222, ada 4 duanya, kemudian 9132. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kita bahas mengenai sekolah yang kita sayangi, yang kita cintai, sekolah tempat anak-anak kita mendapat pendidikan terbaiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita perlu mengetahui apa dari visi sekolah kita SMP PPSB. Bahwa SMP PPSB itu mengusung visi menjadikan SMP PPSB sekolah unggul dan beradab. Apa itu unggul dan beradab? Unggul artinya lebih dari yang lain. Bahwa anak-anak kita harapannya di sekolah ini belajar dan mendapatkan pendidikan sehingga menjadi pribadi yang lebih baik, lebih jujur, lebih cerdas, lebih disiplin, dan lebih berprestasi. Sementara beradab maksudnya memiliki budi pekerti yang baik, memiliki kehalusan akhlak, memiliki kecerdasan lahir dan batin. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa untuk itu kita memerlukan penyamaan misi, penyamaan visi dan misi kita dari sekolah maupun dari rumah selaku orang tua dari anak-anak kita. Bahwa anak-anak adalah titipan Tuhan yang pasti akan kita pertanggungjawabkan di dunia dan juga nanti tentunya di akhirat. Kemudian juga setiap anak itu istimewa, memiliki potensi dan bakat masing-masing. Sehingga sebenarnya tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah anak yang belum mendapat kesempatan untuk kemudian bisa menunjukkan potensinya masing-masing. Maka dari itu, mari kita juga samakan pemahaman bahwa ada 3 hal yang paling penting dalam membentuk karakter anak-anak kita. Yang pertama adalah pendidikan orang tua dan guru, kemudian juga lingkungan pergaulannya, dan pembiasaan sehari-hari. Pendidikan orang tua, apalagi di saat pandemi seperti sekarang, Bapak Ibu sudah merasakan bagaimana menjadi pendidik bukan hal yang mudah, tapi kita dituntut untuk bisa. Maka perlu kita semua untuk terus menambah ilmu dan wawasan bagaimana memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Kemudian juga lingkungan pergaulan. Ini sangat penting, bahwa setiap orang itu akan sangat terpengaruh oleh teman-temannya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Siapa yang bergaul dengan penjual parfum, tentu dia akan mendapat harum-harumannya. Namun siapa yang bergaul dengan tukang sampah, tentu dia juga akan dapat baunya. Maka kita harus memastikan bahwa lingkungan pergaulan anak-anak kita adalah lingkungan yang baik, yang akan berpengaruh positif untuk dirinya. Dan juga mari kita sama-sama untuk kemudian membentuk karakter anak dengan memberikan pembiasaan-pembiasaan yang positif setiap harinya.
Bangun tidur jangan lupa untuk diingatkan untuk bersyukur dan berdoa. Lalu kemudian juga melaksanakan kewajiban ibadahnya bagi yang muslim, sholat subuh. Kemudian setelah itu dibiasakan untuk tertib dan teratur, membersihkan tempat tidurnya sendiri, menyiapkan kebutuhan-kebutuhannya, membantu orang tuanya, dan berbagai aktivitas yang harusnya sudah kita biasakan sejak kecil, sehingga itu lambat laun akan membentuk karakter yang sangat baik buat anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, apa dan bagaimana sebenarnya SMP PPSB ingin mendapatkan lulusannya? Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa karakter siswa SMP PPSB itu adalah seperti ini. Ada 5 karakter yang mudah-mudahan tertanam pada diri mereka. Yang pertama, kita berharap anak-anak kita itu adalah anak-anak yang rajin melaksanakan kewajiban agama, bersikap baik pada sesama. Jadi hubungannya kepada Tuhan bagus, hubungan kepada sesamanya juga baik. Kita ingin mereka menjadi pribadi yang lengkap, tidak hanya mementingkan salah satu, tapi juga dua-duanya seimbang. Karena kita sekarang dapati ada orang yang mungkin secara agama dia bagus, ibadahnya juga rajin, tapi sikapnya, sopan santunnya, hormatnya, toleransinya kepada orang lain bermasalah. Kita tidak menginginkan hal seperti itu. Yang kedua, kita menginginkan karakter anak-anak kita itu adalah karakter yang santun. Maka kita biasakan 5S dan 3 kata ajaib. Apa 5S itu? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dimanapun, kapanpun, saat dia bertemu orang, maka kalau sudah kita biasakan dia untuk senyum, tentu mudah untuk dia senyum, menyapa, mengucapkan salam, dan santun dalam berperilaku. Dan juga 3 kata ajaib. 3 kata ajaib itu adalah terima kasih, kemudian juga permisi, kemudian juga mohon maaf. Ini sepertinya simple, sederhana, tapi amat sangat penting untuk kita terapkan dan biasakan pada diri kita dan anak-anak kita. Pribadi yang membiasakan diri mengucapkan 3 kata itu, kami yakin akan menjadi pribadi yang santun, kemudian juga disegani siapapun yang ada di sekitarnya, karena dia menjaga sikapnya. Kemudian juga yang ketiga, anak-anak kita harapkan menjadi anak yang disiplin dan peduli pada sesama dan lingkungannya. Bukan anak-anak yang egois, individualis, mementingkan diri sendiri. Karenanya harapannya anak-anak YPPSB itu saat melihat sampah, dia tidak kemudian membiarkan sampah demikian saja, tapi kemudian memungutnya dan membuangnya ke tong sampah. Jika melihat ada mungkin lukisan atau gambar di dinding yang miring, kita harapkan tidak perlu kemudian menunggu orang lain. Dia punya inisiatif untuk kemudian membenarkannya, meluruskannya pada tempat yang seharusnya. Ini yang kita harapkan. Pun demikian kalau di rumah, saat melihat ibunya kesulitan, kita harapkan anak-anak kita punya kesadaran dan otomatis untuk kemudian peduli membantu ibunya ini. Hal-hal inilah yang kita harapkan ada pada diri anak-anak kita. Yang keempat, aktif mengembangkan potensi bidang akademik maupun non-akademik. Bahwa YPPSB itu slogannya adalah sekolah para juara. Sekolahnya para juara. Bukan hanya juara kelas, bukan hanya juara lomba-lomba, tapi dia akan menjadi juara dalam 3 hal, yaitu cinta, cendekia, dan kepemimpinan. Dia harus menjadi juara cinta. Cinta kepada Tuhannya, cinta kepada sesamanya. Cendekia, orang yang cerdas, intelek, mengutamakan logika daripada emosi. Lalu kepemimpinan, dia kita latih menjadi calon-calon pemimpin. Minimal pemimpin untuk dirinya sendiri. Bisa mengatur kata-katanya, bisa mengendalikan emosinya, bisa mengendalikan sikap dan perilakunya. Ini yang kita harapkan. Cinta, cendekia, dan kepemimpinan. Dan yang terakhir, yang kelima,
karakter siswa SMP PPSB yang kita harapkan adalah mampu menguasai bahasa Inggris dan juga teknologi informasi. Dua kunci kesuksesan di dunia saat ini. Siapa yang menguasai dua hal ini, maka insya Allah tidak akan kesulitan dia untuk mendapatkan sekolah lanjutan terbaik ataupun nantinya dapat pekerjaan yang juga terbaik. Bahasa Inggris, bahasa dunia. Apa yang profesi apa yang tidak memerlukan ini? Bahasa Inggris dan teknologi informasi. Makanya kita bersyukur salah satu hikmah daripada pandemi ini adalah kita semua dipaksa untuk kemudian melek teknologi, bahkan juga belajar menguasai teknologi informasi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan. Ada beberapa prestasi, banyak sekali prestasi yang sudah kita raih di tahun ajaran lalu 2019-2020. Kami sampaikan di sini untuk menjadi motivasi buat kita bahwa anak-anak kita tidak sekolah di sekolah yang biasa-biasa saja. Anak-anak kita ini bersekolah di sekolah yang luar biasa. Sekolah para juara, sekolah unggulan, sekolah berkarakter, sekolah yang akan mampu untuk kemudian menggali potensi dia dan menyalurkan potensi itu untuk meraih prestasi terbaiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, dapat kami laporkan untuk tahun ajaran lalu, tahun ajaran 2019-2020, bahwa ada 235 siswa kelas 9 kita, dan alhamdulillah semuanya lulus, ya 100% lulus. Kemudian juga ada 508 siswa kelas 7 serta kelas 8, dan ini pun alhamdulillah semuanya naik kelas tanpa kecuali. 100% naik kelas. Dan itu hal yang luar biasa. Bukan karena pandemi, Bapak Ibu, namun karena memang kami menilai bahwa mereka layak untuk naik, layak untuk lulus. Terima kasih. Lalu juga kami sampaikan bahwa mayoritas lulusan SMP PPSB pada tahun ajaran lalu, alhamdulillah mendapatkan sekolah lanjutan unggulan. Ada di antara mereka yang langsung dapat beasiswa full 3 tahun di SMA pribadi, sekolah elit yang ada di Bandung, yang kalau membayarnya itu tentu bayarnya luar biasa mahalnya. Tapi dengan prestasi dia dapat kesempatan beasiswa penuh di sekolah tersebut. Kemudian juga ada lulusan kita yang masuk beberapa SMA unggulan lainnya, termasuk SMA Negeri 1 Balikpapan. Kami dapatkan informasi dari setidaknya 6 orang siswa-siswi kita yang daftar ke sana. Alhamdulillah semuanya lulus dan mendapatkan ranking awal, ranking 1, ranking 3 dan seterusnya, mengalahkan saingan-saingannya dari sekolah-sekolah SMP unggulan lainnya yang ada di Kalimantan Timur, mungkin juga dari daerah lain. Ini menunjukkan bahwa kita sekali lagi bukan sekolah biasa saja, tapi sekolah luar biasa, mencetak anak-anak, siswa-siswi, lulusan-lulusan terbaik yang juga bisa menunjukkan prestasinya di berbagai tempat lainnya. Kemudian juga prestasi kita di tahun lalu, alhamdulillah tidak ada kasus pelanggaran disiplin yang signifikan. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya selalu aja ada. Entah itu anak yang dikeluarkan karena melakukan pelanggaran yang sangat berat ataupun hal lainnya. Namun alhamdulillah di tahun kemarin semuanya berjalan lancar. Kalaupun ada kasus pelanggarannya relatif tidak terlalu signifikan, kasus pelanggaran ringan-ringan saja yang bisa kita tangani dengan baik. Dan selain itu Bapak Ibu, anak-anak kita di tahun kemarin juga meski terkendala dengan pandemi COVID-19, ini mereka juga luar biasa mampu untuk kemudian menjuarai tidak kurang dari 30 kejuaraan di berbagai lomba dan event, baik yang
ada di Kutai Timur, di Provinsi Kalimantan Timur, ataupun bahkan di ajang nasional. Misalkan boleh saya sebutkan, anak kita ada yang menjadi juara satu provinsi dan menjadi wakil di tingkat nasional FLS 2N Vokal Solo. Kemudian juga ada yang anak-anak bola kita, sepak bola ini menjadi juara 2 provinsi dan mewakili tim ke tingkat nasional Gala Siswa Indonesia. Kemudian juga ada yang mendapatkan penghargaan pada berbagai macam lomba di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, sampai kita tahu bahwa alhamdulillah di akhir tahun lalu anak-anak kita yang tergabung di marching band Waditra Prima PT Kaltim Primakol ini meraih juara umum Grand Prix Marching Band 2019 di Istora Jakarta. Luar biasa. Itu baru semester 1 Bapak Ibu ya. Sementara di semester 2, meskipun kita tahu hanya berjalan beberapa bulan, anak-anak kita masih tetap bisa berprestasi. Dapat kami sebutkan di antaranya ada anak kita yang juara 1 dan 3 speech contest dan storytelling di Smada. Kemudian juga juara 2 3 on 3 basket di Smada Cup, juara 1 tari tradisional Smada, kemudian 4 kali juara 1 futsal turnamen SMKN Muhammadiyah Kutai Timur, juara 1 Olimpiade Sains Biologi Unmul, juara 1 Mandiri Astramatika Unmul Samarinda, dan 6 penghargaan pada Lomba Kreasi Penggalang Pramuka 2020. Ini tentu prestasi yang membanggakan yang dicapai anak-anak kita di tahun lalu, yang tentunya harus dipertahankan dan harus berusaha kita tingkatkan di tahun ini. Meskipun kita tahu bahwa COVID masih kita alami saat ini, semoga saja sama-sama kita berdoa COVID ini, wabah ini segera berlalu sehingga aktivitas kita kembali bisa normal, termasuk pencapaian-pencapaian anak-anak kita juga bisa kembali tumbuh, berkembang, dan lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa target capaian siswa SMP IPPSB yang harus diraih oleh anak-anak kita, tentu dengan support dari kita semua, diantaranya adalah seperti ini. Yang pertama, anak-anak SMP IPPSB itu kita targetkan lulus 100% dan mudah masuk ke sekolah lanjutan unggulan. Lalu KKM-nya yang tahun lalu 70, untuk tahun ini guna memacu prestasi yang lebih baik agar daya saing lulusan kita juga lebih baik di sekolah-sekolah lanjutan, kami tingkatkan KKM anak-anak kita menjadi 75. Sehingga kita harapkan anak-anak meraih nilai maksimal minimalnya itu 75 untuk semua pelajaran. Selain itu, lulusan kita itu juga diharapkan menjadi pribadi yang disiplin, peduli, dan menjaga sopan santun. Misalkan bagi yang muslim, kita harapkan lulusan SMP PPSB menjadi anak yang lancar ngajinya, dan bahkan bisa hafal minimal juz 30 ya bagi siswi yang muslim. Sementara yang non muslim tentu pencapaiannya menyesuaikan dengan ajaran dan kondisi di masing-masing agama. Kemudian juga anak-anak kita lulusannya kita targetkan untuk mampu menguasai IT, ya, teknologi informasi, dan juga bahasa Inggris. Paling tidak speakingnya mereka harus kita tingkatkan. Maka program-program untuk itu kita gulirkan, termasuk diantaranya dengan program kursus bahasa Inggris di Pare Kediri. Tahun lalu kita masih bisa untuk melaksanakannya. Untuk tahun ini kita pertimbangkan bagaimana bagusnya, Bapak Ibu sekalian. Karena kita juga tidak bisa memaksakan dalam kondisi seperti ini. Untuk itu kami mohon juga masukannya, terutama dari Bapak Ibu wali kelas Bapak Ibu orang tua siswa kelas 8, kami mohon untuk kemudian juga mengisi angket, mengisi formulir, mengisi survei yang sudah kami sediakan
untuk kami pertimbangkan bagaimana kelanjutan program bahasa Inggris ini. Apakah memang bisa tetap kita laksanakan atau bagaimana? Namun arahan daripada manajemen kami bahwa program tersebut sebaiknya tetap saja kita gulirkan kepada orang tua, kita tawarkan. Bagi yang berminat silakan untuk bisa daftar, bahkan bisa lebih dini melakukan pemotongan gaji untuk pembiayaan program tersebut, sehingga cicilannya nanti menjadi ringan. Ya, menjadi ringan. Adapun nantinya jadi atau tidaknya tentu kita harus melihat kondisi. Kalaupun tidak jadi, uang tetap dikembalikan. Kalau jadi, alhamdulillah paling tidak sudah ada cicilan dari awal sehingga tidak terlalu memberatkan orang tua. Ini terkait dengan kursus bahasa Inggris di Pare yang setiap tahun alhamdulillah sukses dan berjalan sangat baik, memberi pengaruh yang sangat positif untuk bahasa Inggrisnya anak-anak kita. Dan yang terakhir, target capaian siswa SMP PPSB itu adalah menguasai salah satu alat musik dan juga satu bidang olahraga saat dia lulus. Ini penting, Bapak Ibu. Walaupun kita tahu anak-anak kita tentu punya bakat masing-masing, namun diharapkan dengan dia menguasai satu alat musik atau satu bidang olahraga, itu menjadi bekal juga buat dia ke depannya untuk sekolah lanjutan ataupun bahkan nanti di dunia pekerjaannya. Karena harus seimbang. Tentu bukan hanya otak yang harus kita cerdaskan, raga kita juga harus kita aktifkan, dan seni juga harus kita kembangkan. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami sampaikan apa saja program sekolah kita minimal dalam 1 tahun ke depan ya. Dalam kondisi serba keterbatasan seperti yang kita rasakan beberapa bulan terakhir akibat wabah corona ini. Ada beberapa program yang kami rencanakan dan juga sudah kami laksanakan. Di antaranya masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Ini alhamdulillah sudah berlangsung baik kemarin. Ya, meskipun dengan daring, namun alhamdulillah mudah-mudahan efektif untuk kemudian mengenalkan anak-anak kita yang baru masuk SMP PPSB, mengenali lingkungan sekolahnya, aturan-aturan di sekolahnya, siapa bapak ibu gurunya, dan lain-lain. Dan sebentar lagi, minggu depan ini kami rencanakan ada kegiatan keagamaan untuk seluruh agama. Berkaitan dengan event kurban, ini yang muslim akan ada ceramah agama online dan juga lomba virtual. Ya, lomba virtual kalau tidak salah tentang hikmah kurban. Lomba tentang hikmah kurban. Bagi yang non muslim, yang Kristen juga di waktu yang sama diadakan hal yang serupa. Ada ceramah agama dan juga ada lomba-lomba virtual yang mereka adakan. Nah, ini dimaksudkan agar mengisi kegiatan di masa pandemi seperti ini untuk anak-anak kita, sekaligus juga tetap memberikan sentuhan rohani kepada mereka. Kemudian juga nanti akan kita adakan di bulan Agustus parenting untuk seluruh orang tua. Tentu via online ya, parenting gunanya untuk kemudian memberikan wawasan, penguatan buat kita para orang tua, bagaimana kemudian membimbing anak-anak kita terutama dalam kondisi seperti sekarang. Dan berbagai kegiatan lainnya cukup banyak, ada lomba kreativitas dalam rangka Hari Kemerdekaan, peringatan bulan bahasa, tes penelusuran bakat dan minat siswa, pesantren Ramadan, kemudian berbagai kegiatan lainnya sampai nanti mudah-mudahan kondisinya sudah normal kembali, kita bisa kembali melaksanakan pelepasan untuk kelas 9. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu kami mohon kerjasamanya untuk kebutuhan pembelajaran anak-anak kita. Yang pertama, mohon Bapak Ibu untuk menyiapkan perangkat untuk belajar daring anak-anak kita. Diusahakan setiap anak itu punya laptop. Karena bagaimanapun nanti saat mereka masuk sekolah pun, kami merencanakan setiap anak wajib memiliki laptop. Karena laptop sudah menjadi kebutuhan mutlak saat ini, ya, dengan kondisi pembelajaran daring ini. Juga saat di rumah seperti sekarang, mohon juga Bapak Ibu menyiapkan jaringan internetnya.
kami mendapat informasi dari tim riset YPPSB bahwa sudah hampir 75% orang tua siswa memiliki laptop maupun jaringan di rumah. Ini cukup menggembirakan tentunya. Mudah-mudahan nantinya bisa 100% orang tua kita di YPPSB ini menyediakan kebutuhan yang memang betul-betul sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita ini, laptop dan jaringan internet. Berikutnya juga kami mohon kerjasama dari Bapak Ibu tentang kontrol belajar dan ibadah siswa di rumah Bapak Ibu sekalian. Ya, bagaimanapun sekarang kami tidak bisa mengontrol itu. Bapak Ibulah yang kemudian bisa dikatakan 24 jam mendampingi putra-putrinya di rumah. Mohon dikontrol bagaimana belajar mereka dan juga ibadah mereka. Kami di sekolah menyiapkan perangkat, misalkan tentang Google Form dan lain sebagainya untuk kemudian membantu kontrol ini. Absensi setiap hari, mengisi presensi dan juga melaksanakan tugas di Google Classroom. Ini bagian dari usaha kita untuk bisa tetap mengontrol belajar anak-anak meskipun mereka berada di rumah. Yang ketiga, Bapak Ibu, kami mohon juga untuk bersikap terbuka dan sering mengajak bicara putra-putrinya agar ketika ada masalah kita sudah langsung tahu apa persoalannya dan mudah-mudahan bisa memberi solusi atas persoalan itu. Jika Bapak Ibu mendapati kesulitan, maka dari sekolah juga kami menyediakan layanan konsultasi gratis online ya Bapak Ibu ya, melalui guru BK-nya masing-masing. Untuk kelas 7 ada Ibu Maya Messi yang siap untuk kemudian memberikan layanan konsultasi online. Di kelas 8 ada Ibu Sri Budi, dan di kelas 9 ada Ibu Leli. Ya, anak-anak sudah kenal dengan mereka. Jangan sungkan-sungkan jika ada hal yang mungkin dirasakan jadi masalah dalam komunikasi Bapak Ibu dengan anak-anak atau pembelajaran anak-anak, bisa dikonsultasikan dengan mereka, guru BK kami. Dan yang terakhir, kami mohonkan juga Bapak Ibu untuk aktif bertanya kepada wali kelas jika menemukan adanya kesulitan dalam proses belajar anak-anaknya. Wali kelas ini sekarang posisinya luar biasa, menjadi garda terdepan kami di sekolah dalam berinteraksi dengan anak-anak maupun dengan orang tua. Maka mudah-mudahan hubungan komunikasi orang tua dengan wali kelas dengan orang tua bisa berjalan harmonis, akrab, dan berkolaborasi untuk kebaikan anak-anak didik kita tentunya. Sebagai informasi tambahan Bapak Ibu, bahwa kalender pendidikan ini sampai hari ini sudah ada dari Dinas Pendidikan, namun kita tahu di YPPSB memiliki kalender pendidikan sendiri. Nah, sampai hari ini manajemen belum secara resmi melaunching kalender pendidikan tersebut. Kita nantikan, insya Allah tidak dalam waktu lama, kalender pendidikan YPPSB akan kita dapatkan. Dan yang kedua terkait dengan potongan dana dari orang tua. Dengan kondisi seperti sekarang, di mana banyak kegiatan tidak bisa kita laksanakan, maka kami memutuskan bahwa untuk saat ini kami belum bisa menyampaikan besaran dana potongan dari orang tua. Insya Allah barangkali nanti bulan-bulan Oktober atau bulan setelahnya, setelah kondisinya bisa kita pastikan seperti apa, kami akan menyampaikan hal ini. Biasanya ada potongan-potongan dana dari orang tua untuk kegiatan anak-anak kita, misalkan untuk konsumsi mereka saat pesantren Ramadan dan lain sebagainya, nanti akan kami sampaikan pada waktunya. Untuk saat ini belum bisa kami sampaikan. Dan yang paling akhir, Bapak Ibu, kami harapkan Bapak Ibu untuk kemudian juga aktif di komite sekolah, terutama bagi Bapak Ibu yang sudah terpilih atau akan terpilih menjadi pengurus komite sekolah. Ini penting agar kita bisa bersinergi satu sama lain, karena dalam mendidik anak-anak kita ini tidak mungkin hanya gurunya saja, apalagi kepala sekolahnya saja,
tapi perlu sinergi dari semua komponen, termasuk adalah Bapak Ibu yang mendapat amanah sebagai komite di kelas, komite paralel, maupun komite SMP YPPSB. Terakhir sekali kami sampaikan kata-kata yang bijak yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, orang yang bijak, sepupu dan juga menantu dari Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Kata-katanya seperti ini Bapak Ibu, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka tidak hidup di zaman. Didiklah anak-anak kita sesuai dengan zamannya karena mereka tidak hidup di zaman kita. Maka kita perlu terus nambah ilmu, nambah wawasan, tidak hidup di zaman kita. Maka kita perlu terus nambah ilmu, nambah wawasan, agar bisa kemudian berkomunikasi baik dengan anak-anak kita. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Jalan-jalan ke Taman Mini, singgah sebentar membeli kuaci. Presentasi saya sampai di sini, lain waktu kita sambung lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.